Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini kita kembali berjumpa di Romungso YouTube channel untuk membahas tentang Yusuf Mansur. Tema kita kali ini bercerita tentang kotak Pandora Yusuf Mansur itu sudah terbuka. Para pemirsa tentu tahu ya, cerita kotak Pandora ini berasal dari cerita Yunani kuno. Jadi di zaman Yunani itu yang terkenal dengan negeri para filosof. Itu banyak cerita termasuk nanti mitologi di seputar kehidupan masyarakat di daerah Yunani. Tersebutlah kisah cerita kotak Pandora. Jadi cerita itu begini, itu dewa memberikan semacam kado gitu kepada putri Pandora, nama putri itu yang akan menikah, dikasihlah kotak. Kotak itu tidak boleh dibuka oleh Pandora, ya kan? Karena dia mau dilamar oleh pangeran di saat itu. Maka kotak ini buat sementara dianggap sebagai kado pernikahan, kira-kira begitulah. Tapi lama-lama putri ini nggak tahan. Ini apa sih isinya nih gitu. Akhirnya dia buka. Dia buka itu ternyata keluarlah semua bentuk kejahatan, keserakahan, kerakusan, kelicikan, pokoknya yang jelek-jelek gitu. Nah, di dasar Pandora ini, tapi masih ada namanya hope atau harapan. Sebuah bentuk nilai kebaikan. Jadi di tengah kesalahan, kelicikan, penipuan, itu diungkap semua. Terbanglah dari dalam kotak ini. Kalau kembali kepada cerita di dalam Al-Quran, itu ada agak mirip-mirip ya. Itu cerita Nabi Adam dengan Siti Hawa. Kata Allah, semua boleh kalian makan. Tapi hanya satu, wala takraba hadhis sajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Kalau bahasa kita di tengah masyarakat disebut dengan pohon kuldi. Tapi begitu Hawa tidak tahan, dengan rajuan setan lah katakan iblis, akhirnya Adam pun ikut gitu. Maka begitu dia mendekati pohon itu, terbukalah semua aib gitu. Nah, ini cerita ini kepada Yusuf Mansur sekarang ini bagaimana artinya nih? Dulu itu ini kotak Yusuf Mansur ini nggak terbuka. Jadi bentuk keculasannya, kelicikannya, kemudian bagaimana perbuatan-perbuatan nggak ada yang tahu. Karena kunci-kunci itu masih banyak yang pegang. Di antara yang pegang kunci itu misalnya Allahyarham Arifin Ilham. Arifin nggak mau. Dulu Yusuf Mansur itu udah mau menjebloskan ke penjara itu. Tapi Arifin Ilham datang ke Bareskrim, dia pasang badan. Kira nggak jadi. Kemudian ada lagi kasus lain, dia juga sudah harus masuk. Tapi ada yang tahan. Gitu. Dan terakhir, ada lagi yang mencoba menahannya itu. Misalnya, ustadz-ustadz di saat itu pasang badan. Gitu. Nah sekarang semua itu tidak ada. Yusuf Mansur pun juga sudah nggak bisa dia menahan dirinya. Akhirnya kunci yang ada, kunci terakhir di tangan Yusuf Mansur itu dia buka. Dia buka tentang dirinya gitu. Maka nampaklah segala perlakuan liciknya, kesadisannya. Ya kalau ada bilang brengsek, kebrengsekannya. Semua dia lakukan gitu. Ini cerita yang tersisa sekarang ini ya ajaran Islam yang murni. Tapi kalau cerita-cerita dia, orang lihat nih pasti ini keculasan. Orang udah tahu.
Ini pasti nanti kelicikan. Ini nanti pasti ujung-ujungnya orang menderita. Ini pasti ujung-ujungnya ini kesombongan. Ini nanti pasti ujung-ujungnya cerita palsu. Itu udah tahu semua orang, karena Yusuf Mansur selama beberapa tahun ini dia mengumbar itu gitu. Dan semua orang tahu. Nah, tugas kita sekarang ini ingin memasukkan kembali kalau dalam mitologi Yunani itu dewa keserakahan, dewa kelicikan, dewa penipu, dewa jahat itu dimasukkan kembali ke dalam kotak ini. Nah, upaya kita menceritakan cerita Yusuf Mansur agar dia dimasukkan kembali ke dalam kotak, gitu. Masuk kotak. Supaya cerita-cerita ini dia nggak berkeliaran. Karena itu kan banyak dalam film-film klasik kan banyak tuh. Kalau untuk masukkan kembali meredam iblis itu ya harus dimasukkan dia ke dalam botol gitu. Nah, sekarang Yusuf Mansur telah keluar dengan sifatnya yang ankara murka gitu. Yang mengeluarkan dia siapa? Dia sendiri. Dia bergentayangan di sekitar masyarakat. Ceramah sini, ceramah sana. Tabligh sini, tabligh sana. Proposal ini, proposal sana. Lama-lama orang tahu, Allah. Ini sekarang ini timbul semangat bersama untuk mengembalikannya ke dalam kotak. Kalau kembali cerita kotak Pandora tadi itu, harus dimasukkan dalam kotak dan dikunci. Baru kebaikan itu nampak gitu. Kalau dia bergentayangan, berkeliaran, wah, citra Islam hilang di mata dia. Islam akhirnya wujud dalam wujud penipu gitu. Kan nggak mau kita. Islam dalam wujud bodoh gitu. Kita tolak. Islam dalam wujud yang tidak punya etos kerja ya. Kan kita pasti menolak. Islam dalam wujud cerita orang-orang nggak masuk akal gitu. Kan kita pasti menolak. Islam wujud cerita orang gila ya. Kan kita tolak itu. Karena Islam datang itu untuk merumuskan dan meluruskan otak manusia. Mengajaknya untuk berpikir ke jalan yang benar. Karena itu iblis adalah salah satu atau satu lawan yang utama di dalam sejarah agama-agama. Dalam Islam, iblis itu musuh utama. Kalau dalam cerita masyarakat Yunani tadi itu, iblis itu ada di dalam kota gitu. Karena tidak tahan dari itu dibuka orang, lepas dia. Nah, Yusuf Mansur itu seperti itu. Keserakahan, ajaran sesat yang dia kembangkan, cerita palsu yang dia kemas-kemas semuanya demi uang. Meredamnya bagaimana? Kita nggak bisa biar, berhentilah. Dia nggak akan berhenti. Nah, caranya sekarang itu orang cerita mitologi Yunani. Masukkan dia ke dalam kotak. Nah, salah satu cara kotaknya itu ya kita blokir ide-idenya. Apapun yang dia cerita harus dibantah. Maupun nanti kotak yang berbentuk fisik. Dikerangkeng dia, baru berhenti. Tapi kalau sekarang ini ya, kita mungkin pada taraf, atau mungkin kekuasaan kita sampai di situ, ya bercerita tentang kesalahan-kesalahan yang ada di seputar Yusuf Mansur. Buku-bukunya harus diungkap. Bahwa itu sebuah kesalahan. Bahwa itu sebuah kefatalan. Gitu. Dan itu merusak umat Islam. Dan merusak bangsa. Daya rusaknya itu melumpuhkan nalar. Gua lihat cerita-ceritanya, ada yang masuk akal. Kita bisa memahaminya kalau kita sudah nggak punya akal, itu bisa. Orang bisa memahami Yusuf Mansur kalau dia pikiran sudah terganggu. Gitu. Sudah berhalusinasi sama seperti dia, itu bisa mengikuti dia. Mudah-mudahan bersama-sama ini mitologi Yunani tentang kotak Pandora ini perlu kita sosialisasikan lagi supaya kita bersama-sama bisa meredam ankara murka yang terjadi di sekitar kita dengan tokoh utamanya yaitu Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.